selamat pagi. Shalom semuanya. Sudah siap untuk mengikuti ibadah online ya? Tentunya udah mandi, gosok gigi, dan makan. Nah, kita mau persiapkan hati kita untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan, juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa, memimpin setiap kami ya Bapa sepanjang minggu ini, dan biarlah Tuhan kami ketika mengikuti ibadah online ini dengan hati yang bersungguh-sungguh Tuhan, walaupun kami hanya melalui tayangan video, tetapi Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan melawat setiap hati kami ya Bapa. Berikan sukacita dari surga Tuhan untuk setiap hati kami, dan biarlah api dalam hati kami Tuhan berkobar-kobar untuk memuji mempermuliakan nama-Mu, juga untuk melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang,
bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya baik, luar biasa, oke? Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tundukkan kepala, kita berdoa ya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan dalam hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam ibadah online pagi hari ini. Tuhan tolong pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Berikan roh-Mu atas kami Tuhan, supaya kami bisa memahami dan mengerti apa isi firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita hari ini mau belajar firman Tuhan tentang Barnabas. Ada yang sudah pernah mendengar cerita tentang Barnabas? Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau baca di kitab Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-36 dan 37. Semuanya ambil Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Kita baca sama-sama yuk. Kisah Para Rasul 4, 36 dan 37. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik, kita berhenti sampai di sini dulu. Kita mau sambung di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kita baca ya, Kisah Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Amin firman Tuhan. Kita mau belajar sama-sama tentang Barnabas. Nah, adik-adik, sebenarnya Barnabas itu bukan nama aslinya. Nah, tadi di yang pasal keempat dikatakan kalau Barnabas itu aslinya namanya Yusuf, ya kan?
Nama asli Barnabas adalah Yusuf yang berasal dari Pulau Siprus dan seorang Lewi. Jadi Barnabas itu ada keturunan anak Yakub gitu ya di Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, kita mau belajar apa sih yang dapat kita pelajari dari seorang Barnabas. Yang pertama, Barnabas adalah seorang yang suka berkorban. Kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 37. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul. Ada kata-kata ia menjual ladang miliknya untuk dipersembahkan, adik-adik. Nah, kenapa kok Barnabas suka berkorban? Karena itu menjadi salah satu bentuk cinta kasihnya Barnabas kepada Tuhan, adik-adik. Sama seperti kita, kalau kita beribadah, kita memberikan persembahan. Nah, itu salah satunya seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk cinta kasihnya kita kepada Tuhan lewat persembahan kita. Sama seperti Barnabas juga begitu. Karena dia cinta Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan, dia ingin memberi sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dengan cara ia menjual ladang miliknya untuk diserahkan di rasul-rasul untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Gitu, adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Barnabas adalah orang yang baik, orang yang penuh Roh Kudus dan beriman. Di mana ada ayatnya? Kita tadi sudah baca ya, Kisah 11 ayat 24. Di situ dikatakan karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kenapa kok Barnabas ini penuh dengan Roh Kudus? Kenapa Barnabas disebut orang yang beriman? Kenapa? Karena Barnabas mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, adik-adik. Dia, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita menjalin hubungan dengan Tuhan, itu pasti Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya untuk kita. Pasti kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus, adik-adik. Jadi kita akan menjadi baik, kita akan dipenuhi Roh Kudus, kita juga pasti akan punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Itu karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita mau belajar, meskipun adik-adik masih kecil, kita mau belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa, adik-adik? Dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan seperti sekarang ini. Terus kita beribadah, meskipun nggak bisa beribadah secara langsung sekarang di masa pandemi, kita bisa beribadah secara online, kita bisa saling mendoakan. Nah, seperti itu adik-adik, kita usahakan untuk punya waktu membangun suatu hubungan yang erat dengan Tuhan, supaya hidup kita ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Iman kita juga akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Barnabas adalah seorang yang berani memberitakan kabar keselamatan atau Injil. Nah, kita baca di Kisah 11 ayat 25-26 yang tadi. Disimak ya adik-adik ya. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, adik-adik, untuk pertama kalinya di kota mana? Antiokhia. Kita anak Tuhan disebut Kristen di kota itu. Nah, kita mau bahas yang kenapa kok Barnabas itu seorang yang berani. Kita
kalau dekat dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, lalu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita punya iman yang teguh, yang kuat di dalam Tuhan, kita pasti punya keberanian adik-adik untuk memberitakan Injil, memberitakan tentang siapa Tuhan Yesus itu, siapa Sang Juru Selamat itu siapa. Kita tuh punya keberanian. Jadi kenapa kok kita bisa berani? Karena kita dipenuhi Roh Kudus adik-adik. Jadi mulut kita ini bisa bersaksi adik-adik. Mulut kita ini bisa menjadi contoh gitu sebagai anak Kristen, anaknya Tuhan Yesus. Jadi kita itu bisa bersaksi, bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus. Kita dikasih keberanian oleh Roh Kudus adik-adik. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu sangat menguntungkan kita gitu loh. Adik-adik, di poin yang ketiga ini, yang A adalah kita harus belajar seperti Barnabas yang berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan yang B, kita adalah anak-anak Tuhan pertama kali disebut orang Kristen itu di kota Antioquia. Harus diingat-ingat ya, nanti akhir bulan kan biasanya ada kuis biar bisa menjawab. Oke? Anak Tuhan harus mengingat firman Tuhan, jangan mengingat yang lain-lain. Kita mau belajar lagi tentang Barnabas yang keempat. Oke? Barnabas dipakai Tuhan sebagai perantara berkat bagi banyak orang. Kita mau baca ayatnya di Kisah Rasul 11 ayat 29 sampai 30. Disimak baik-baik. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, Tuhan memakai Barnabas sebagai perantara berkat bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus memakai Barnabas sebagai perantara untuk menyalurkan berkat bagi orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Jadi Tuhan itu suka orang yang takut akan Tuhan, yang bergaul dengan Tuhan, yang punya waktu nggak cuman buat main-main, nggak cuman buat hal-hal yang nggak penting, tapi Tuhan tuh senang gitu kalau kita itu dekat sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti pakai kita sesuai dengan talenta kita. Misalnya kalaupun kita belum ada keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, kita dipakai Tuhan misalnya untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan sesuai dengan talenta apa yang ada dalam diri kita. Nanti Tuhan pasti tambahkan talenta-talenta yang lain adik-adik. Jadi terus dekat dengan Tuhan, belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, membaca firman, dan kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya kita ini nggak egois, supaya kita ini nggak cuman memikirkan kepentingan diri sendiri adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini kakak anggap semuanya mengerti, semuanya dipenuhi Roh Kudus, semuanya mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, gimana firmannya hari ini? Pasti ada aja yang bisa dapat kita pelajari ya. Oke, pengumuman untuk minggu depan kita akan ada ibadah FaceTime pukul 9 pagi. Bagi adik-adik yang mau join, silakan untuk scan barcode di samping ini. Jangan lupa untuk scan ya. Kakak tunggu minggu depan. Sampai jumpa. See you and God bless you.